Lalu sampai 10 tahun bertahan itu, kan tadi Opa mengatakan itu dibikin karena waktu itu tidak puas dengan informasi yang diterima yang ada, dari kurang lengkap ya, dari media-media yang lain. Akhirnya bikin radio seperti itu. Nah, pengaruhnya maksud saya masyarakat, adakah juga masyarakat yang merasa tidak puas seperti Opa, kemudian akhirnya beralih jadi pendengar setianya radio yang Opa dan teman-teman buat waktu itu? Banyak. Banyak. Malahan waktu itu radio-radio yang pada saya jangan sebut radio liar, radio eksperimen ya. Oh, oke, radio eksperimen. Radio eksperimen. Belum ada nama waktu itu radionya Opa? Sudah ada. Apa nama radionya waktu itu? Dulu itu saya Radio Aksara Lontara. Oh, Aksara Lontara. Oke. Radio Aksara Lontara. Iya, iya. Frekuensinya itu saya ambil dari, saya kan dulu merokok. Iya. Jadi frekuensinya itu karena saya sangat fanatik dengan rokok itu, saya ambil frekuensi 234. Kita tidak boleh sebut namanya. Nanti telah jadi 2340. 2340. Ya, 2340. Baik. Nah, itu tadi Opa bilang pengaruhnya besar. Dari mana ketahuan bahwa pengaruhnya besar saat itu? Orang datang ke studio. Studionya di mana waktu itu, Opa? Di Jalan Ahmad Yani nomor 13. Yang sekarang jadi kantor Danamon itu. Oke. Nah, Anda bayangkan itu, begitu banyaknya orang datang untuk melihat yang mana itu penyiarnya itu, yang ini. Ya. Artinya waktu itu suaranya Opa sudah menarik sekali ya? Ya, tidak, barangkali banyak yang menyesalkan diri lihat penyiarnya. Tidak sebagus yang didengarkan. Nah, itu sampai tangganya itu ambruk. Karena banyak sekali orang datang? Orang berombongan naik. Sebab apa? Pada waktu itu saya tidak tahu mungkin bagaimana, tapi katanya, kata mereka, lagu-lagu yang kami putar itu lebih baru daripada yang diputar oleh media lain. Oleh radio lain. Itu salah satu daya tariknya. Dan mungkin cara menyiarnya itu lebih familiar, barangkali lebih bebas. Karena dulu tuh RRI itu tidak seperti sekarang menyiarnya sangat ketat. Selamat malam, kita jumpa kembali dalam acara ini. Selanjutnya ini itu sangat formal ya. Nah, nanti nih datang ini zamannya nih radio eksperimen ini itu bisa lebih bebas, lebih waktu familiar. Itu Opa juga bisa tidak kasih contoh waktu itu di radio eksperimen bagaimana sih gaya menyiarnya Opa? Masih ingat tidak Opa? Yang ketika putar lagu apa ini? Lagu apa yang waktu itu paling disuka? Saya menyiar biasa saja. Kalau menyiar lagu, misalnya acara yang paling laris itu dulu. Acara pilihan Mana Suka pendengar. Lagu-lagu pilihan. Baik. Itu seperti apa, Pak? Kamera. Menghadap kamera, Pak. Silakan. Lagu selanjutnya, lagu Teringat Selalu dinyanyikan oleh Titi Kadi. Lagu ini dipesan oleh seorang nona yang tidak mau disebut namanya. Ya, itu umum kata-kata itu. Ditujukan kepada seorang yang merasa. Seorang yang merasa. Dengan ucapan, salam MPRS. Apa itu MPRS, Opa? Salam mesra penuh rasa sayang. Itu gaya tahun 60-an ya, gaya puluhan. Yang ciptakan istilah itu siapa? Dari Opa sendiri? Ini hubungan antar penyiarnya dengan pendengarnya. Salam MPRS, salam apa? Mesra, apa tadi Opa? Salam MPRS. MPRS? Salam mesra penuh rasa sayang. Mesra penuh rasa sayang. Ada istilah yang lain, DPR mungkin? Oh tidak. Luar biasa. Ya. Tapi ada lagi, itu ketika pilihan pendengar, tapi biasanya menjelang penutup siaran, saya itu membawakan acara lagu-lagu yang romantis. Itu bagaimana menyapanya, Pak? Ya, biasanya kalau lagu terakhir itu, saya bilang begini. Dan sebagai, ya mana kamera ini? Yang ini kamera, Pak. Dan sebagai lagu yang terakhir, lagu ini saya kirimkan kepada Putri Malu. Putri Malu. Opa ketawa, Opa masih ingat ya? Saya kirimkan kepada Putri Malu. Selamat malam, selamat mendengarkan. Lagunya itu lagunya Anna Matofani, Hati Nurani. Hati Nurani. Yang dimaksud Putri Malu siapa waktu itu, Opa? Nanti bisa bilang. Itu lagu terakhir untuk acara di malam hari. Di malam hari. Nah, itu Aksara Lontara sampai pertengahan 70-an. Iya. Kenapa sampai pertengahan 70-an saja, Opa?
ada beberapa persyaratan peradioan pada waktu itu yang saya tidak bisa penuhi. Oh, okay. Antara lain waktu itu sudah mulai kita ketat, harus tadinya kita dibebaskan membuat berita sendiri, kita bebas itu selama-lama tidak boleh, harus relay, harus ini mulai diatur, mulai ini mulai tidak sudah. Tapi artinya Radio Opa waktu itu diakui. Iya. Secara resmi diakui dong akhirnya iya, Pak ya. Iya. Tapi itu kan butuh, apakah waktu itu harus butuh urus surat izin dan sebagainya pada saat itu? Itu, mulai diperketat. Padahal di awalnya itu kami bebas saja bereksperimen dan lain-lain. Selama-lama, wah sudah akhirnya. Kemudian banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain di Aksara Lontara. Ya pelan-pelan itu radio sudah saya tidak terurus lagi. Konsepnya waktu itu Opa dan teman-teman ciptakan sendiri? Atau suka-suka saja gitu? Sudah ada kerangkanya. Okay. Radio hiburan dan berbagai informasi. Gitu. Radio hiburan dan berbagai informasi. Iya. Tadi kan Opa bilang, saya kembali lagi tadi terakhir kan selalu menyapa kayak tadi Putri Malu gitu. Opa profesi penyiar radio pada saat itu cukup menarik minat. Kalau karena Opa cukup menarik minat gadis-gadis dong Opa ya. Mana ya? Banyak yang mau kenal penyiar. Tidak ada mami, enggak apa-apa. Banyak yang mau kenal penyiar pada waktu itu. Karena mereka sangat populer. Saya dibantu lagi waktu itu kan saya musisi, saya main band. Sambil saya main band, sudah di panggung, kemudian menyiar lagi jadi. Betul-betul banyak yang mengidolakan, banyak fans ya Opa ya? Mengidolakan barangkali tidak. Oke. Saya yang idolakan barangkali. Opa, biasanya kalau hari Selasa itu tidak ada interaktif. Tapi karena hari ini narasumbernya Opa, kita buka line interaktif. Karena dari tadi sudah ada pemirsa yang menelpon rupanya. Tuh. Kita terima dulu telepon, silakan obrolan Pak Rekate. Selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore, dengan Pak siapa di mana? Pak Ais. Pak Ais. Di Makassar. Makassar, silakan Pak Ais. Keren juga Opa ya, kayak masih muda aja nih. Sering dengar Opa dulu Pak Ais? Kalau soal dengar, kayak profesi, tapi dia senior saya kayak. Oke, baik. Silakan Pak Ais. Iya. Opa, kalau mau tanya nih, kira-kira pendengar yang tahun 70-an dengan yang milenial, kira-kira ada perbedaan dari segmen penyiar kira-kira nggak, Opa? Dari segmen penyiar? Iya, dalam cara menyiar atau broadcast. Itu, Pak. Oke, maksudnya penyiar yang seperti apa yang disuka pada zaman dulu dan zaman sekarang ya Pak Ais ya? Iya. Oke, baik. Dan kalau Opa sih saya tahu dia biasa masuk di segmen anak muda dan segmen kelasnya Opa nih. Maksudnya yang kelasnya Opa segmen apa Pak Ais? Semua bisa dia masuk kalau saya sih. Baik. Kalau dia sudah semua Opa ini cakep loh. Dari dulu kayaknya ya Opa ya? Ya. Dari dulu kata Pak Ais. Memang kalau penyiar Mbak, daya tariknya dari suara dan segala hal. Oke, itu saja Pak Ais. Oke, makasih Mbak ya. Terima kasih Pak Ais, selamat sore. Bisa langsung dijawab sambil menunggu penelpon berikut? Ya. Penyiar yang disuka zaman dulu dan sekarang. Artinya sekarang kan banyak mungkin kayak kaum milenial seperti itu tuh seleranya seperti apa sih dibandingkan dengan yang dulu Pak? Begini Ingrid, setiap zaman itu memiliki gayanya sendiri-sendiri dan itu semuanya bagus. Oke, kalau zaman dulu gayanya bagaimana Pak? Ya seperti yang saya tunjukkan tadi yang biasa-biasa saja, lebih familiar ya. Kemudian ini saya sendiri ya, jangan kita ambil, jangan terlalu luas. Saya itu selalu menganggap bahwa pendengar saya itu berada di depan saya. Dia sudah membuka radionya, dia mendengarkan saya berbicara, dia mendengarkan lagu-lagu saya harus memperhatikannya. Jadi kalau ada seorang penyiar yang dia mengharapkan bahwa dia itu ketika menyiar didengarkan oleh banyak orang,
Kalau saya tidak, saya anggap saya menyiar itu didengarkan oleh satu demi satu. Jadi saya mengumpulkan pendengar satu demi satu. Jadi karena kayak begitu sulitnya, ya, ya, saya harus memperhatikan dia. Saya perhatikan masalah apa saja dia sedang dengarkan, lagu jenis apa yang dia suka, itu yang saya harus perhatikan. Dan itu resep tetap saya pakai sampai sekarang ini. Tapi kalau begitu sistemnya Opa, kira-kira dulu ada fans yang saling cemburu tidak? Karena diperhatikan sama Opa, mungkin lebih. Cemburu? Saya tidak pernah tanya-tanya. Oke, tapi sering terima telepon kan Opa dulu? Ya ada, bilang kenapa kalau si ini minta lagu cepat dipenuhi, kalau ini tidak lama. Kalau dia yang minta lagu ini, kenapa khusus satu lagu untuk satu orang? Kenapa kalau dia lagunya itu ditujukan rame-rame untuk 4 orang? Ada yang komplain gitu.